Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian surat resmi dengan lebih rinci. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagian-bagian surat resmi sehingga nantinya siswa akan bisa memahami dan bisa menuliskan surat resmi ataupun surat lamaran kerja dengan baik dan benar. Sebelum saya lanjutkan, kita mengingat-ingat terlebih dahulu materi yang sebelumnya, yaitu pada bagian alamat yang dituju. Pada bagian alamat yang dituju, saya akan bacakan contohnya. YTH atau kepanjangan dari yang terhormat, diakhiri dengan titik karena titik itu sebagai singkatan, ya, itu menandakan singkatan dari yang terhormat. Sebelum YTH tidak perlu kita tuliskan kepada. Kemudian YTH titik Rudi Sopiadi koma, nah di situ sebelum ada gelar itu harus diberi tanda baca koma. SPD atau Sarjana Pendidikan. Jalan Sukarela 30. Nah, penulisan kata jalan itu jangan disingkat JLN, tapi ditulis jalan. Kemudian kotanya, Tangerang, tanpa tanda baca apapun. Selanjutnya yaitu bagian salam pembuka. Nah, salam pembuka biasanya menggunakan kata atau frasa dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang disingkat Assalamualaikum WRWB. Kemudian kalau dalam surat pribadi biasanya salam pembuka itu dengan kata hai, halo, yang tersayang, dan lain sebagainya. Nah, di belakang salam pembuka selalu dibubuhkan tanda baca koma. Dan ini merupakan suatu kebiasaan dalam surat menyurat Indonesia. Kemudian bagian selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat umumnya terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi surat yang sesungguhnya, dan bagian penutup. Nah, contoh yang pembukaan. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, IKIP Malang akan mengadakan serangkaian acara sebagai berikut. Nah, setelah itu baru isinya, ya. Ini contoh paragraf pembukanya. Contoh yang lainnya. Berdasarkan hasil rapat para ketua jurusan pada tanggal 12 Juli 2016, dengan ini diberitahukan bahwa titik-titik-titik. Nah, silakan dilanjutkan sendiri untuk isinya. Kemudian contoh yang ketiga, sehubungan dengan adanya titik-titik-titik. Nah, ini silakan dilanjutkan sendiri. Itu sebagai pengantar atau paragraf pembuka surat resmi. Lalu bagaimana dengan paragraf pembuka pada surat lamaran kerja? Pada surat lamar kerja biasanya menggunakan paragraf pembuka seperti berikut ini. Berdasarkan iklan lowongan kerja yang dimuat pada harian Kompas 30 Juli 2020, PT Maju Sejahtera membutuhkan seorang karyawan sebagai sekretaris, dan seterusnya. Nah, seperti itulah gambarannya. Bagian yang kedua yaitu isi surat yang sesungguhnya. Isi surat yang sesungguhnya berisi sesuatu yang diberitahukan, dikemukakan, ditanyakan, diminta, dan sebagainya yang disampaikan kepada penerima surat. Kalau dalam surat lamaran pekerjaan, isinya berupa ajuan atau melamar suatu pekerjaan pada perusahaan atau instansi yang dituju. Yang ketiga, yaitu penutup surat. Penutup surat merupakan kesimpulan yang berfungsi sebagai kunci isi surat. Ada beberapa contoh dalam penulisan penutup surat. Yang pertama,
Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, atas kehadiran Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Ketiga, atas perhatian dan bantuan Bapak atau Saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang keempat, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, contoh yang keempat ini masih kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Kurang tepat karena pada kata perhatiannya. Seharusnya tidak ditulis perhatiannya. Yang lebih tepat, atas perhatian Bapak atau Ibu. Mengapa nya itu salah? Karena nya itu merujuk pada kata ganti orang ketiga. Nya itu sama dengan dia atau ia. Jadi apabila kita mengatakan atas perhatiannya, maka itu sama saja atas perhatian dia atau ia, maka kurang pas. Sedangkan yang kita rujuk adalah orang kedua. Yang kita maksud atau kita tuju adalah orang kedua. Contoh yang terakhir, atas bantuan saudara, kami haturkan terima kasih. Ini juga masih kurang tepat. Ada kata yang kurang tepat pada kalimat itu, yaitu pada kata haturkan, karena ini masih menggunakan bahasa daerah. Bagian surat yang selanjutnya, yaitu salam penutup. Salam penutup surat resmi atau formal pemerintahan menyebutkan 1. Nama jabatan. Misalnya, rektor, dekan, kepala sekolah, dan lain-lain. 2. Tanda tangan. 3. Nama terang atau nama lengkap. 4. NIP atau nomor induk pegawai. Contoh, kepala sekolah, tanda tangan, Dr. Andes Haji Ihsan. NIP 13014555555. Nah, dalam surat resmi yang sifatnya tidak formal atau bukan antar instansi pemerintahan, boleh dipakai salam penutup seperti contoh berikut. Wassalam, tanda tangan, Jasyadi Jaya, Sekretaris Umum. 2. Hormat kami, tanda tangan, Soekarto, Ketua Panitia. 3. Hormat kami, Penerbit PT Gramedia, tanda tangan, M. Dandi, SE, Sekretaris. Bagian surat resmi yang terakhir yaitu tembusan. Tembusan dibuat jika isi surat yang dikirimkan kepada pihak yang sebenarnya dituju atau asli perlu diketahui oleh pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan surat tersebut. Contoh, tembusan. 1. Kepala Yayasan SMK Era Informatika. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Nah, tembusan itu umumnya mencantumkan nama-nama orang yang berpengaruh atau nama-nama orang yang memiliki peran penting. Nah, sebagai contoh lainnya, ketika sebuah organisasi membuat acara HUT RI dan mengundang warga atau masyarakat sekitar, acara tersebut perlu diketahui juga oleh lurah setempat atau kapolsek setempat. Maka dalam suratnya itu tertulis tembusan 1. Bapak Lurah, yang kedua Kapolsek, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, seperti itulah tembusan. Demikianlah penjelasan materi bagian-bagian surat resmi. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik.